Lazlo Biru. Benda bernama pulpen, ballpoint, atau di beberapa tempat dikenal dengan sebutan pena ini sudah digunakan hampir di seluruh dunia. Tanpa adanya benda tersebut, kita jadi kesulitan untuk menulis, menandatangani sejumlah dokumen, dan tidak dapat membuat sejumlah kreasi berbentuk gambar atau kaligrafi. Jenis, warna, dan harga pulpen pun sekarang sudah sangat beragam, serta sangat mudah didapatkan. Bahkan, bentuknya pun sudah bermacam-macam, mengikuti tren perkembangan zaman. Namun, pernahkah terpikir oleh kita, siapakah tokoh yang sangat berperan penting dalam menciptakan benda kecil ini? Iya, beliau bernama Lazlo Biru, orang yang berjasa menemukan pulpen. Mari kita simak bersama-sama sejarah singkat penemuannya. Pena atau pulpen merupakan salah satu alat tulis saat ini. Tak mudah memang untuk menentukan sejak kapan manusia mengenal pena. Ada dugaan yang menyebutkan bahwa manusia pertama kali menggunakan tatah, besi yang ditajamkan, yang sering dipakai untuk menulis dan menggambar di atas batu atau lempengan logam, dan merupakan generasi pertama dari pena. Konon, baru tahun 1000 sebelum Masehi terjadi revolusi alat tulis saat Cina memakai kuas rambut sebagai alat tulis. Kuas itu menggunakan tinta kering dari jelaga atau arang yang penggunaannya seperti cat air. Pada awalnya, alat tulis yang digunakan bangsa Eropa pada abad pertengahan seperti bulu angsa dan dicelupkan dalam tinta cair yang berwarna hitam, batang alang-alang yang dipakai pada negara Timur Tengah, dan kuas yang digunakan oleh masyarakat Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Wah, kalau dipikir-pikir, dahulu ketika orang mau menulis sangat ribet ya. Harus siapkan alatnya dan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Ladislao Joseph Biru atau biasa disebut Lazlo Biru terlahir dari keluarga Yahudi di Budapest, Hongaria pada tanggal 29 September 1899. Lazlo Biru menikah dengan Elsa Sik dan memiliki seorang anak bernama Mariana. Dia adalah bapak penemu pulpen pertama yang hingga saat ini masih kita gunakan. Lazlo Biru kemudian bekerja sebagai wartawan. Sebagai seorang wartawan, ia mengamati bahwa tinta yang digunakan pada surat kabar dari metode penulisan sebelumnya amat tidak efektif. Tinta yang digunakan dapat kering dengan cepat dan tinta mudah menyebar. Ide pertama Biru untuk pulpen adalah menggunakan tinta koran yang cepat kering di atas kertas. Namun tidak berhasil karena tinta yang dihasilkan terlalu tebal dan lengket, sehingga gerakan menulis menjadi lebih lambat. Kesulitan-kesulitan lain saat menggunakan pena untuk mengoreksi naskah-naskah yang ditulis pada kertas tipis antara lain tinta yang melebar, tumpah, atau kertas yang sobek karena sabetan pena yang cukup tajam. Jadi, ia menciptakan pulpen yang dilapisi tinta tipis dari logam agar membuat kontak dengan kertas dan bola tinta yang bebas berputar pada wadahnya. Lazlo Biru kemudian mengajak saudara laki-lakinya, George Biru, seorang kimiawan. Dia mengembangkan ujung pena yang baru yang tersiri dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Saat berputar, bola tersebut akan mengambil tinta dari sebuah cartridge. Tinta membasahi bola kecil yang mengalir secara kapiler dan dengan bantuan gravitasi, dan kemudian menggelinding agar melekatkannya pada kertas. Karena benda temuannya itu menggunakan bola atau ball, maka dari itu disebut ballpoint pen.
atau bahasa Indonesianya ballpoint alias pulpen. Produksi pulpen pertamanya ditampilkan pada suatu pameran internasional di Budapest, Hongaria pada tahun 1931. Ciptaan ini dipatenkan di Paris pada tahun 1938. Biro memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada tanggal 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini. Berbagai model dan bentuk banyak dibuat kala itu, namun model yang paling memuaskan adalah karya Lazzaro Biro. Pulpen pernah sangat populer di Inggris, terutama selama Perang Dunia Kedua, tahun 1939 sampai 1940. Yang kala itu banyak disukai para pilot Angkatan Udara Britania Raya, karena desain pulpen ini dianggap lebih baik untuk dipakai selama terbang di udara, tidak bocor saat dibawa terbang. Lazzaro Biro meninggal di Buenos Aires pada tanggal 24 November 1985 pada usia 86 tahun. Negara ini pun menjadikan hari lahirnya sebagai hari penemu di negara tersebut. Meski demikian, temuannya masih digunakan hingga sekarang dan akan tetap abadi. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan sekarang toko yang sangat berjasa menemukan pulpen? Walaupun benda kecil, pulpen sangat berarti. Bayangkan saja untuk memutuskan, mengesahkan sesuatu yang mengharuskan kita menggunakan tanda tangan pada sebuah dokumen penting, kita pasti menggunakan pulpen, bukan? Terlihat seperti hal yang sepele, namun pulpen sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Demikian biografi singkat tentang tokoh penemu pulpen, Lazzaro Biro.